Setelah pertarungan sengit melawan siluman api merah, suasana sekitar hutan berubah sunyi. Rerumputan gosong, batang pohon hangus, dan tanah menghitam karena amukan api si siluman. Di tengah puing-puing kehancuran itu, Wukong menancapkan tongkat emasnya ke tanah, menarik napas panjang. Bajie terduduk lelah, sementara Wujing menjaga Biksu Tong yang tampak letih setelah melantunkan doa selama pertarungan. Namun mereka tidak bisa lama beristirahat. Waktu terus berjalan, dan perjalanan ke barat belumlah usai. Rombongan pun melanjutkan langkah. Belum jauh berjalan, awan gelap berkumpul di atas kepala. Angin berhembus dingin, kabut putih perlahan turun menutupi jalan setapak. Suara lirih tangisan terdengar dari kejauhan. Tangisan yang bukan berasal dari manusia, melainkan arwah. "Ingat, tetap di belakangku," kata Wukong tegas. Di depan mereka terbentang sebuah lembah yang sunyi. Namanya telah disebut dalam legenda, Lembah Seribu Jiwa, tempat roh-roh penuh penyesalan dan dendam dikurung oleh kekuatan gaib. Langkah mereka terhenti saat kabut semakin pekat. Tiba-tiba muncul sesosok perempuan berpakaian putih, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Tolong aku tersesat." Bajie tanpa pikir panjang segera menghampiri. "Tenang, aku akan menolongmu, Nona." "Jangan bodoh, itu tipuan!" bentak Wukong sambil memukul bayangan itu dengan tongkatnya. Perempuan itu menjerit keras dan berubah menjadi asap hitam, menghilang ke dalam kabut. Wukong mengerutkan kening. Kita sudah masuk wilayah siluman bayangan. Tanpa disadari, masing-masing dari mereka mulai melihat ilusi yang menggoda hati. Biksu Tong melihat ibunya menangis. Bajie melihat meja hidangan lezat. Wujing melihat dirinya kembali di Istana Langit. Sementara Wukong melihat dirinya sebagai Raja Kera, bebas dan berkuasa. Namun suara mantra suci dari Biksu Tong perlahan membuyarkan semua. Hati mereka kembali jernih. Wukong mengangkat tongkatnya tinggi, menghantam tanah, memecahkan ilusi yang menyelimuti lembah. Namun tiba-tiba, dari dasar lembah, muncul makhluk besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya seperti asap padat mengerikan dan mengancam. Inilah siluman bayangan hitam, penguasa lembah yang bisa berubah bentuk dan menggandakan dirinya. "Selamat datang, manusia suci," katanya. "Kau pikir bisa menyelamatkan jiwaku hanya dengan mantra? Aku lahir dari kebencian, dan akan kubawa kalian masuk ke dalam kegelapan abadi." Pertempuran pun pecah. Wukong menyerang dari atas, Bajie menerjang dari samping, dan Wujing menjaga dari belakang. Namun setiap kali mereka menyerang, siluman itu berubah bentuk atau muncul lagi dari bayangan lain. Serangan fisik tampak tak cukup. Biksu Tong duduk bersila dan memejamkan mata, mulai melantunkan mantra dengan lebih kuat. Suara mantranya bergema, membuat tubuh siluman bayangan mulai retak. Roh-roh yang dikurung di dalam dirinya mulai melepaskan diri satu persatu. Dengan kekuatan penuh dan serangan gabungan dari ketiga muridnya, tubuh siluman bayangan meledak menjadi serpihan cahaya. Kabut sirna, udara kembali jernih. Lembah menjadi tenang untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun. Setelah kejadian itu, rombongan beristirahat di tepi lembah. Wukong duduk termenung, menatap langit yang kini kembali cerah. "Guru," katanya, "kenapa kita terus diuji?" Biksu Tong tersenyum. "Karena ujian membersihkan hati. Setiap tantangan membawa kita lebih dekat pada kebenaran." Perjalanan pun dilanjutkan.